Tentang masalah Allah pernah berkalam dengan Nabi Musa. Al-Quran jelas, wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah gemirut bahasa dia orang Aceh, berkalam dengan, yaitu Allah pernah berkalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan jelas dalam kitab tauhid disebutkan kalam Allah itu tidak sama seperti makhluk. Kalau kalam Allah itu sama seperti makhluk, berarti Allah itu juga makhluk. Dia tidak punya suara. Kalam beliau tidak punya suara, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalam nafsi fil azali, itu kalam Allah. Maka kiban gunarid dengan Nabi Musa, sementara Musa itu dia punya pendengaran. Itu yang sebenarnya kita harus meyakini bahwa Allah itu pernah berkalam dengan Nabi Musa, karena Quran jelas, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi kiban cara Allah berdengar kalamnya di atas Nabi Musa alaihissalam, itu yang kita tidak mampu. Karena apa? Nabi Musa sendiri setelah dia berkalam dengan Allah, kemudian dia kembali kepada umatnya, buat lehurau haik gedingo kalam manusianya. Begitu lezatnya berkalam dengan kalam Allah. Yang ada disebutkan dalam kitab Balaghah, bahwa kalam yang paling tinggi itu, yang paling bagus kalam Allah. Kemudian di bawahnya itu adalah kalam manusia. Di bawahnya lagi kalam binatang. Sebagai contoh Luan sampaikan, seandainya binatang ini dia sanggup mendengar kalam manusia, gepai tingkat bacut, deh idinga kalam manusia, kira-kira waktu selesai sikret kalam manusia didingo, dijaklam ngenroi naluat kalam ngenji puan. Hai dingole kan? Mesti lumo, gepai bacut pendengaran ji, deh idinga bisa mendengar kalam manusia. Lumo gepai pendengaran, dia bisa mendengar kalam manusia. Kira-kira waktu ejak saja lumo, bo ikut lebih keroro, dengar lampuhan. Maka jelas Nabi Musa muno gepai pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendengar kalam Allah, sehingga dia di saat berkumpul dengan manusia-manusia petlehuronyan mutah gedinga kalam manusia. Kira-kira logikanya seperti itu. Jadi kalam Allah itu yang paling fusahah, kalam Allah itu yang paling fasih, yang paling indah. Bahkan diumnyan baru kalam gedanyo, sehingga apabila gedanyo sanggup tadingo kalam Allah lagi ke Nabi Musa, nyo hana ini tadingo kalam sabi keroro wadel. Mo kalam anak mian mentang bo tiba-tiba berapa. Ya, agak muglida baju. Itu sebagai contoh. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana bisa Nabi Musa mendengar kalam Allah, sedangkan kalam Allah itu tidak berhuruf dan suara? Pendengaran Nabi Musa getamah gah bacut. Lagi pendengaran binatang, seandainya getamah bacut gah lagi geliung gedanyo, maka sungguh binatang ini akan mendengar kalam-kalam manusia. Kira-kira demikian.